Judul firman Tuhan pagi ini adalah penyertaan Tuhan. Kita mulai dari konsep penciptaan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ketika Allah menjadikan manusia, manusia ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, di situ ada persekutuan. Di situ ada hubungan yang baik. Di situ ada komunikasi antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Dan itu tanpa batas. Ketika Allah berjalan datang di Taman Eden, Adam mendengar. Dan Allah bertanya, Adam, di manakah kamu? Artinya apa? Ada komunikasi. Adam tahu Allah itu ada, Allah tahu Adam itu ada. Tetapi ketika Kejadian pasal yang ketiga, manusia tidak taat, manusia melanggar perintah Allah, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden, ada batasan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah. Itu tidak seperti waktu mereka ada di Taman Eden. Untuk menghampiri Allah, mereka harus mempersembahkan korban. Sebelum manusia diusir keluar dari Taman Eden, sebelum manusia melanggar perintah Allah, Allah sudah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon yang di tengah taman, jangankan makan raba aja kagak boleh. Ketika kamu memakannya, kamu pasti mati. Jadi Allah sudah menyampaikan peringatan. Adam dan Hawa mengerti ada konsekuensi. Tetapi mereka melanggar. Mati itu terpisah dengan Allah. Ketika manusia berdosa, Yesaya katakan, dosa itulah yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Allah itu kudus. Kalau manusia dosa, mencemarkan dirinya dengan dosa, dia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kenapa saya dan saudara pagi ini bisa datang? Karena darah Yesus yang menutupi dosa saya dan saudara. Darah Yesus yang menguduskan saya dan saudara. Tetapi tugas kita kan harus benar-benar membuktikan bahwa hidupku, pribadiku benar-benar kudus. Sebagai bukti kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kejadian pasal yang ke-6 ini puncaknya. Judulnya kejahatan manusia. Ketika Allah melihat manusia, wow, manusia itu sudah tidak bisa lagi. Kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Saudara tahu firman Allah berkata, maka menyesallah Allah menjadikan manusia. Allah menyesal menjadikan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak sesuai rancangan Allah. Tujuan Allah menjadikan manusia supaya Allah dan manusia itu tinggal dalam satu persekutuan yang harmonis. Di mana Allah disebut Bapa, di mana manusia disebut sebagai anak-anak Allah. Ada satu hubungan yang baik. Tetapi ketika manusia tidak taat, melanggar perintah, jatuh di dalam dosa, itu memisahkan antara Allah dan manusia. Sehingga manusia yang punya pikiran tidak bisa memahami pikiran Allah. Manusia yang diciptakan dengan perasaan tidak mampu lagi mengerti perasaan Allah. Manusia yang diciptakan dengan kehendak dan kehendak itu bebas. Mereka mengarahkan kehendak bebasnya untuk hidup suka-suka. Bukan lagi sesuai rancangan Allah, yaitu hidup melakukan kehendak Bapa. Jadi manusia itu sudah jauh dari rancangan Allah. Maka menyesallah Allah. Apa yang Allah lakukan? Kejadian 6. Manusia dimusnahkan.
Mati semua manusia lewat apa? Air bah. Tetapi Alkitab menulis Tuhan menemukan ada satu orang namanya Nuh. Dia mendapat kasih karunia Allah. Kenapa? Karena dia mau melakukan perintah Allah. Buktinya apa? Tuhan berfirman, Nuh, kamu bangun bahtera. Ukurannya, panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Allah sampaikan. Dan kalau saudara baca, Nuh melakukan tepat seperti yang Allah firmankan. Dan dia lakukan itu tidak 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Dan saudara tahu dia hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat, yang bejat, yang tidak menghormati Allah. Tetapi ketika dia bekerja dia selalu katakan, ayo berubah, ayo bertobat. Mereka ketawa, ngapain kamu, bikin apa kamu Nuh? Dan Nuh bikin bahtera itu di atas gunung loh saudara. Harus naik ke sana. Tetapi Nuh diselamatkan. Kenapa? Karena dia melakukan perintah Allah. Dia mendapat kasih karunia. Semua yang hidup sekarang kan keturunan Nuh. Amin saudara. Allah menyertai Nuh. Karena Nuh mendapat kasih karunia Allah. Kita mau belajar dari Alkitab. Ada satu doa Musa. Di mana Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Mari kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33. Saudara boleh membaca ayat ini satu pasal semuanya, tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Keluaran pasal yang ke-32 dulu saudara buka, itu judulnya Anak Lembu Emas. Saudara tahu ya cerita tentang anak lembu emas, tahu ya? Oke, di ayatnya yang ke-30, pasal 32 saya baca. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Pasal 33 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Amori dan seterusnya. Lompat ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Nah, saya baca ayat ini untuk memberikan penjelasan bahwa dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya,
Ada penyertaan Allah secara umum, tetapi ada penyertaan Allah secara khusus. Penyertaan Allah secara umum itu dialami oleh bangsa Israel. Yang secara khusus itu dialami hanya satu orang, namanya Musa. Ceritanya begini, Keluaran pasal yang ke-32 tadi, ketika bangsa Israel dari Mesir keluar, mereka kan di padang gurun. Ya, Musa naik menghadap Tuhan. 40 hari 40 malam dia puasa, dia tidak turun-turun. Orang Israel berkata, Musa itu sudah mati atau terjadi apa-apa dengan dia kita tidak tahu. Gini saja Harun, kau buatlah kami anak lembu. Lalu Harun membuat apa yang diminta mereka. Kumpullah emas-emas mereka. Jadi saudara tahu bangsa Israel ini waktu keluar dari Mesir itu kaya raya. Allah menggerakkan hati orang Mesir, kasih emas, kasih apa yang mereka minta dikasih. Karena orang Mesir kan dilanda ketakutan. 9 tula yang ke-10 tuh anak sulung mati. Anak sulung binatang, anak sulung manusia mati semua. Dan mereka dilanda kengerian, artinya kan setiap rumah ada kematian. Dan bagi mereka udah pokoknya kalian pergi aja dari sini, apa diminta dikasih. Banyak sekali mereka bawa, kaya raya itu bangsa Israel. Mereka masuk ke Mesir itu cuma sekitar 70-an orang. Alkitab tulis mereka keluar tuh 600.000 laki-laki. Kalau sama istri, sama anak-anak sekitar 2 jutaan orang. Itu keluar. Tetapi sampai di padang gurun, tunggu Musa turun-turun, Musa tidak turun. Mereka membuat patung dari emas dan menyembah. Mereka menyembah itu bukan sekedar menyembah, mereka melakukan pola penyembahan seperti orang Mesir. Mereka pesta seks, mereka telanjang, itu yang mereka lakukan. Allah sama Musa di atas gunung. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kau turun sekarang. Lihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak ngomong. Begitu Musa turun dari jauh dia sudah dengar musik tari-tarian. Tek. Begitu dia lihat tingkah laku mereka. Dia bawa 2 loh batu yang menulis 10 hukum Taurat. Itu tangan Allah sendiri yang tulis kalau saudara baca. Itu Musa pegang, dilempar sama Musa. Saking syok, saking marahnya kepada bangsa Israel. Dia bilang kalian sudah melakukan dosa yang besar. Tapi mereka ada hormat sama Musa. Ya karena Musa penuh kemuliaan Allah. Dihancurkan itu. Marah Musa. Tetapi Musa itu kalau saudara baca itu orang yang paling lembut yang pernah tinggal di dunia ini. Di depan bangsa Israel dia marah tapi dia berkata aku akan datang kembali menghadap Tuhan. Untuk mendamaikan. Mungkin Tuhan masih bermurah hati. Karena itu harusnya mati semua. Dan benar Musa kembali datang puasa lagi dia 40 hari 40 malam. Naik lagi ke atas. Minta kemurahan Tuhan. Tuhan berfirman apa? Musa kamu jalan. Pimpin bangsa Israel itu. Artinya apa? Tuhan gak mau pimpin mereka. Tapi Tuhan bilang aku akan kirim malaikat untuk memimpin kalian. Jalan. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, kalau bukan kamu yang pimpin, aku gak mau jalan. Kenapa Allah tidak bisa hadir? Karena ketika Allah hadir, mati semua mereka. Dan Musa, Tuhan, kalau Tuhan gak mau ampuni mereka, hapus namaku dari kitab kehidupan. Segitu hati Musa untuk bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman apa? Oh tidak. Setiap orang mempertanggungjawabkan sendiri. Siapa yang dosa dia yang tanggung. Gak bisa dioper istri suami ambil, gak bisa. Anak pun dosanya gak bisa ditanggung orang tua. Semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Tetapi Musa terus merayu hati Allah. Oke lah Tuhan, Tuhan bilang aku mendapat kasih karunia. Kalau benar aku dapat kasih karunia, tunjukkan Tuhan. Bahwa Tuhan mau tetap memimpin kami. Akhirnya hati Tuhan luluh. Tuhan tetap memimpin, tetapi mereka semua tetap dimusnahkan tidak langsung, tapi bertahap. Tapi mati semua kan yang menyembah itu. Waktu keluar dari Mesir, Musa nggak usah bilang nggak doa, nggak ada Alkitab Tuhan sertai kami nggak ada.
karena nyata penyertaan Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel membuat lembu emas dan mereka sembah, Musa tahu itu memisahkan dengan Allah. Makanya doa pasal 33 Keluaran cuma satu, penyertaan Tuhan yang Musa minta. Itu yang Musa minta. Dan akhirnya Tuhan menyatakan tiang awan di siang hari, tiang api. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel, memimpin mereka secara umum. Tetapi yang dosa-dosa tetap mati, mereka tetap dimusnahkan. Kalau saudara lihat cerita ini, sebenarnya bukan Allah memilih Musa saja. Musa ini dan bangsa Israel itu semua akan menghadap Allah. Tetapi tua-tua orang Israel bilang, Musa, kalau Tuhan mau datang kamu aja yang maju. Kita enggak, dan Alkitab mencatat mereka berdiri jauh-jauh. Artinya Allah mau menghampiri, mau menyatakan diri kepada semua. Tapi mereka tidak siap, mereka tidak mempersiapkan diri. Karena orang kalau mau menghadap Tuhan, hidupnya harus kudus, harus menguduskan diri. Bahkan area di mana Tuhan akan datang itu dipakein tali. Jangankan manusia, binatang pun melewati tali itu mati karena kekudusan Tuhan. Dan Israel tuh sadar mereka tidak bisa. Sehingga mereka bilang, Musa kamu aja. Seharusnya kalau sadar aku tuh berdosa gak layak, ya pantaskan dirimu. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Makanya penyertaan Tuhan secara pribadi itu kan hanya dialami oleh Musa. Dia menerima kemuliaan Allah, dia bisa bertemu ngobrol dengan Tuhan. Karena hanya Musa yang mau membayar harga. Kenapa hanya Nuh yang diselamatkan? Karena hanya Nuh yang mau taat melakukan perintah Allah. Nah pagi ini kalau Allah lihat dari sorga, ada berapa hati di antara kita yang mau taat hidup melakukan kehendak Allah? Kalau orang hidup melakukan kehendak Allah, gak usah doa Tuhan sertai aku sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan itu jadi hak saudara. Walau saudara berdoa dalam nama Yesus, minta penyertaan Tuhan. Tapi kalau kamu gak menguduskan diri, udah tahu salah, hidup dalam dosa, Tuhan gak sertai saudara. Loh Bu Pendeta, buktinya aku hidup bernapas, ateis aja hidup bernapas sampai sekarang. Karena ada penyertaan Tuhan secara umum. Paham saudara? Amin. Kita akan melihat penyertaan Tuhan secara umum dalam kehidupan bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Israel itu keturunan Yakub, ya. Karena kelaparan di negeri mereka, pindahlah mereka ke Mesir. Dan ternyata di Mesir Tuhan sudah utus duluan yang namanya siapa? Yusuf untuk memelihara bangsa itu. Dan Alkitab menulis 430 tahun mereka hidup di Mesir. Kalau kita lihat umur Yusuf itu 110 tahun baru mati. Artinya 430 tahun itu sekitar 4 generasi. Saya masih tahu mama saya sudah meninggal. Saya masih tahu oma saya, mama punya mama, sudah meninggal tapi saya masih lihat. Saya masih tahu oma saya punya mama, kalau orang Manado bilang nenek. Saya masih lihat, saya sempat dijaga sama dia. Tetapi nenek saya punya mama yang keempat itu saya udah gak tahu. Namanya gak tahu, lihat wajahnya gak tahu, fotonya juga gak ada. Ya, hilang, terputus. Nah saudara yang kekasih, selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir, walaupun mereka di daerah tersendiri, itu cukup mempengaruhi cara berpikir orang Israel. Ya, buktinya apa? Kenyamanan. Ketika mereka ada di Mesir, hidup enak. Walaupun budak, tapi makannya enak. Begitu mereka masuk padang gurun, mereka kan protes sama Musa gara-gara apa? Makanan. Musa, di Mesir biar kita budak, kita bisa makan bawang bombay, kita bisa makan bawang pre, artinya tuh makanan pakai bumbu-bumbu ada rasa-rasanya. Sekarang cuma mana yang hambar ini? Itu makanan, makanya tuh dosa tuh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging kan makanan dan seks. Ini 3 pola ini, itu akan membuat manusia jatuh di dalam dosa. Cuma 3 ini yang diubek-ubek. Kalau saudara bisa mengendalikan keinginan daging, pasti keinginan mata atau keangkuhan hidup.
Tapi sebagai orang percaya kita harus matikan semuanya ini. Bagaimana mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup? Cuman satu, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Cintamu kepada tiga ini mudar, ambiar semuanya. Itu lewat proses tapi bisa. Nah, yang kedua, kenapa bangsa Israel menyembah anak lembu emas? Kok mereka bisa berbuat seperti itu? Padahal Allah menyatakan 10 tula itu Allah yang luar biasa. Bukan hanya Mesir, bukan hanya Israel. Semua bangsa di sekitar mendengar bagaimana Allah luar biasa bekerja. Tapi itu tidak merubah konsep bangsa Israel yang sudah dibawa keluar. Dirinya keluar dari Mesir, konsep filosofi Mesir tetap nyantol. Makanya ketika Musa tidak jelas, mereka punya inisiatif dan mereka menyembah sebagaimana cara penyembahan orang-orang Mesir waktu itu. Makanya saudara kalau nggak suka baca Alkitab setiap hari, nggak suka doa setiap hari, nggak punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan nggak menyertaimu secara pribadi, tanpa saudara sadari satu waktu kelak, ketika saudara kepepet dalam tekanan, filosofi bangsa-bangsa sekitar yang saudara lihat, itu akan saudara lakukan di dalam hidup. Jangan dianggap mudah, makanya kalau nggak penting jangan ditonton. Kalau nggak baik jangan didengar. Karena apa? Semua yang masuk kepala itu membentuk filosofi seseorang. Yang kedua, selama 430 tahun dan mereka ketika bertambah banyak dijadikan budak, mereka itu yang keluar dari Mesir itu Israel tuh mental budak. Mental budak tuh mental pecundang. Ya. Apa-apa mengeluh, apa-apa bersungut-sungut. Saudara jangan pikir ketika saudara ada masalah terus aduh Tuhan kok begini. Itu mengeluh, itu bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut sampai berapa kali Israel tuh nggak masuk tanah perjanjian loh. Jadi saudara kalau ada masalah bersungut-sungut, mengeluh apalagi cari kambing hitam, jangan saudara pikir itu dosa biasa. Itu mental pecundang. Bertobat ya yang suka cari kambing hitam. Karena kita di konsep perjanjian baru. Konsep perjanjian baru apa? Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Fitnahan orang, orang merugikan saya, orang membuat yang tidak baik sehingga saya menderita. Enggak masalah karena di dalam Tuhan ketika kita menerima penyertaan Tuhan yang tidak baik perlakuan orang sekalipun itu pasti endingnya mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kenapa kita mengeluh? Belajar tidak mudah, ini teorinya mudah, tetapi kita pasti bisa. Amin. Oke. Yang kedua, penyertaan Allah kepada Musa. Musa itu siapa? Dari kelahiran Musa itu sudah luar biasa. Ketika muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf itu siapa, dia kaget. Ini ada bangsa pendatang orang Israel sudah lebih banyak dari kita orang Mesir. Nanti satu waktu mereka bisa berperang, bersekutu dengan musuh kita, atau mereka memberontak, habislah kita. Lalu Firaun bikin peraturan semua anak-anak yang lahir dari mereka musnahkan semua. Dan ada 2 bidang. Firaun panggil, kalian bidan-bidan, nanti kalau mau tolong orang Ibrani melahirkan, matikan bayi-bayi mereka. Tapi kedua bidan ini takut akan Allah. Mereka biarkan hidup. Jadi bukan cuma orang Israelnya nggak takut akan Allah, itu orang Mesir takut akan Allah. Panggillah Firaun, apa yang kalian lakukan? Kenapa bayi-bayi itu tetap hidup mereka? Mereka berkata apa? Firaun, itu orang-orang Ibrani itu wanitanya kuat-kuat. Jadi waktu mau melahirkan panggil bidan. Bidannya masih di jalan belum nyampe, ibunya udah melahirkan. Hebat mereka. Oh gitu ya. Pikir lagi Firaun, apa yang aku lakukan? Kalau gitu gini dah, setiap bayi Ibrani yang laki-laki buang ke sungai Nil, biar dimakan buaya. Sungai Nil tuh banyak buaya loh saudara. Makanya waktu orang tua Musa bikin kan itu pakai kayak daun-daun apa tuh, yang kalau buaya katanya cium tidak mau itu. Nah saudara yang kekasih, yang wanita-wanita kalau anak perempuan gak apa-apa dibiarkan hidup. Karena wanita zaman dulu tidak pergi berperang. Zaman dulu belum ada polwan, polisi wanita, tentara wanita nggak ada, makanya dibiarkan hidup. Nah, jadi kelahiran Musa itu sudah luar biasa, sudah dalam rencana Allah. Dan Musa, bayangkan saudara,
Ketika sudah 2 tahun lebih ibunya bilang, waduh tidak bisa kita simpan lama-lama, tetap harus dibuang. Kalau enggak nih habislah, dibunuh. Jadi waktu dibuang, saudara pikir kebetulan ya, tiba-tiba ada putri Firaun mandi, terus putri Firaun ambil. Oke lah, memang orang tuanya yang ngatur jam putri mandi jam berapa dihanyutkan. Tetapi kan kalau bukan kehendak Allah, putri lihat pun anak itu kan, putri kan bilang apa? Oh iya nih anak orang Ibrani pasti, ya sudah hanyutkan aja. Tetapi dia menaruh belas kasihan ketika melihat wajah Musa. Kenapa? Karena itu rencana Allah. Dan dia bilang apa? Cari inang pengasuh untuk nyusui. Ibunya sendiri, ibunya Musa, ibu kandung, nyusui anaknya dibayar loh saudara. Sama putri Firaun. Tapi kan itu kehendak Tuhan juga. Bagian dari rencana. Ibunya ajarin, nak kamu itu Musa, ini aku nih mama kandungmu. Ceritain, diajari bangsa Israel tuh kelebihannya kalau ketemu anaknya kan sejarah tentang Allah siapa disampaikan. Jadi ketika Musa disapi harus kembali, dia tinggal di Mesir, di istana, dia tahu siapa dirinya, jati dirinya. Makanya ketika dia belajar sebagai anak raja, kan dikasih ilmu pengetahuan semua yang hebat-hebat. Tapi ternyata itu belum cukup. Mental anak bangsawan kan rada manja-manja. Dia harus dibuang 40 tahun, diproses. Ya, dan Tuhan menampakkan diri. Yang saya mau katakan begini loh saudara. Bukan hanya mungkin Musa kelahirannya luar biasa, tapi saya mau katakan, saya dan saudara Alkitab tulis kejadian kita tuh dahsyat, unik, luar biasa. Ketika Allah menenun saya dan saudara. Dan ketika kita dilahirkan tuh atas kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah punya rencana lewat hidup kita. Bukan hanya Musa, memang Musa Tuhan pakai untuk bangsa Israel. Yang semua pada tahu, wow. Tetapi Tuhan punya rencana buat saya dan saudara. Enggak menyelamatkan satu bangsa. Mungkin hanya keluarga kita, mungkin hanya satu orang teman kita, tetapi tidak mungkin kita dijadikan, diciptakan lahir ke bumi hanya untuk menjadi sampah, enggak mungkin. Pasti kita dirancang Tuhan untuk memberkati orang lain. Tetapi jadi masalah kita lewatin proses tidak. Musa kan mau melewatin proses. Dan ketika dia tahu dia harus menghadap Allah, dia menjaga kekudusan, dia puasa, dia berani bayar harga. Seberapa kita mau berani bayar harga untuk menemukan apa panggilan Tuhan, apa rencana Tuhan. Masalahnya rencana Tuhan saudara baca Kejadian sampai Wahyu nggak ketemu spesifik buat saudara tuh apa. Saudara harus kasih jam doa, harus baca Alkitab. Tuhan berfirman ayat ini untuk kamu, ini loh dengar khotbah, ini yang bagian kamu. Baru saudara, oh ini rencana Tuhan yang harus saya kerjakan. Baru kita bisa menjadi seperti Musa yang menggenapi rencana Allah. Mungkin manusia nggak kenal, tapi di dalam pandangan Allah, kamu menerima kasih karunia. Nama kita disebut. Amin saudara. Musa itu orang yang taat, berani bayar harga, itulah sebabnya dia mendapat kasih karunia. Oke, kita masuk dalam konsep perjanjian baru di mana saya dan saudara hidup. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini bicara tentang Roh Kudus. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita yaitu hadirnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal artinya kan di dalam pribadi. Artinya kalau Roh Kudus diberikan tujuan Allah mau menyertai kita secara pribadi. Bukan wow dia orang Kristen sertai, itu penyertaan secara umum. Allah mau menyertai kita, diberi Roh Kudus supaya apa yang Musa alami, kita alami juga. Amin. Saya mau tanya, saudara mau menerima penyertaan Tuhan dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidupmu? Mau nggak? Ada Roh Kudus nggak dalam hidupmu sekarang? Amin, itu iya apa tidak? Nah baca ya 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan seterusnya. Ternyata Roh Kudus tidak dikasih kepada semua orang Kristen.
Jikalau kamu mengasihi aku. Mengasihi artinya apa? Melakukan perintahku. Seperti Nuh, seperti Musa. Maka aku akan minta kepada Bapa supaya dia mencurahkan Roh Kudus. Makanya tidak semua di hati orang Kristen itu ada Roh Kudus. Hanya orang-orang yang mau membayar harga. Kenapa? Roh Kudus itu kudus. Kenapa Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden? Karena mereka mencemarkan dirinya di dalam dosa. Ya, saya katakan yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia cuma satu. dosa. Ketika kamu berkata ada Roh Kudus tetapi kamu tahu itu dosa, kamu tetap lakukan, mencemarkan dirimu dengan ucapanmu, dengan pikiranmu kotor, perbuatanmu. Kata siapa ada Roh Kudus? Itu hanya perasaanmu, hanya pikiranmu, tapi kenyataan belum tentu dan memang tidak ada. Amin, saudara. Ayo, penyertaan Tuhan itu inisiatifnya Allah. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Cuman satu, supaya dia hadir secara pribadi dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen tidak mengalami penyertaan Allah secara khusus, nggak ada beda sama yang nggak percaya Tuhan. Bedanya kita ke gereja, mereka ke tempat agama lain. Bedanya kita baca Alkitab, mereka kitab suci lain. Yang membedakan kamu milik Allah atau tidak, ketika tubuhmu menjadi bait Allah. Amin, saudara. Lagunya tadi bagusnya nyambung ya. Di hatiku ini baitmu, aku ini rumahmu. Buktikan lewat apa? Kesucianmu, kekudusan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia, yaitu Roh Kudus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika kita masih mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan, kita gak bisa menerima kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tujuannya apa? Menuntun kita supaya kita kembali kepada Allah. Rancangan Allah, manusia itu memiliki persekutuan. Allah sebagai Bapa, manusia sebagai anak-anaknya. Rancangan Allah, manusia itu hidup dalam kehendaknya. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika kecenderungan hati manusia suka-sukanya sendiri, bahkan melakukan yang tidak Allah inginkan, menyesal Allah. Kenapa Allah menyesal menjadikan manusia? Karena manusia itu sudah jauh dari rancangan Allah. Tetapi kita bersyukur konsep perjanjian baru saya dan saudara hidup. Allah mau mengembalikan kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus mau tinggal di hatimu. Supaya kita kembali menemukan rancangan Allah lewat hidupku apa. Apa yang Allah kehendaki aku kerjakan. Dan apa yang Allah mau kerjakan untuk orang-orang sekitarku lewat hidupku. Temukan bagianmu. Yang kedua, Roh Kudus, penyertaan Allah secara khusus supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Kalau ada Roh Kudus di dalam dirimu, Allah menyertai kamu, belum ngomong yang tidak baik, belum bertindak, masih muncul pikiran, sudah tahu ini salah, ini enggak benar. Hilang damai sejahtera. Kenapa ada orang Kristen bolak-balik bahkan hidup dalam dosa tetap aja tenang-tenang damai? Karena gak ada Roh Kudus di hatinya. Gak ada rasa bersalah ketika melakukan dosa. Jadi ketika saudara melakukan dosa, ngomong yang gak baik, bertindak salah baru sadar, berarti kamu masih punya kepekaan. Itu dilatih terus. Bukan bikin kamu rasa bersalah, tetapi menjaga kamu untuk kembali berjalan di dalam kebenaran. Amin. Dan yang terakhir, Roh Kudus ada di dalam kita, Allah menyertai kita, supaya kita bisa melewati semua pergumulan hidup. Hidup kita tidak akan selesai dengan ujian, pencobaan, segala macam pergumulan. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, Tuhan beserta dengan saya, itu lebih dari cukup. Memiliki Tuhan itu cukup. Amin. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Penyertaan Allah membawa damai sejahtera bagi yang mengalaminya. Ada penyertaan Allah secara umum, ada penyertaan Allah secara khusus. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Pantaskan dirimu untuk menjadi orang yang berhak menerima penyertaan Allah secara khusus.
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.